pertama, kita masuk ke pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas harus diaudit. Menurut Sukrisno Agus dalam bukunya yang berjudul Auditing, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai laporan keuangan tersebut. Nah, untuk hubungan auditing dan akuntansi dapat kita lihat di gambar berikut ini. Nah, kemudian mengapa entitas harus diaudit? Biasanya setahun sekali dalam rapat umum pemegang saham, para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kalau yang ini ada 5 jenis loh teman-teman. Nah, yang pertama unqualified opinion, yang kedua qualified opinion, yang ketiga modified unqualified opinion, yang keempat adverse opinion, dan yang terakhir disclaimer of opinion. Teman-teman bisa lihat keterangannya di teks yang sudah aku sediakan. Kemudian, tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam Standar Audit 200. Untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, maka auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan. Auditor juga harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan mempertimbangkan profesional. Auditor juga harus memperoleh bukti yang cukup kuat dan mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Setelah itu, kita akan membahas dalam Standar Audit 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan pertimbangan auditor. Apa itu skeptisme profesional? Penasaran? Yuk, kita bahas yuk! Nah, jadi skeptisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasi kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab manajemen menurut Standar Audit 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Ada apa aja? Yang pertama, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Yang kedua, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal. Dan yang terakhir, catatan dokumentasi dan lain-lain yang mungkin diminta oleh auditor kepada manajemen. Selanjutnya, kita masuk ke independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Nah, ada apa aja? Bisa kita lihat. Untuk penerapan umum kode etik, yang pertama ada seksi 100, yaitu pendahuluan dan prinsip dasar etika profesi. Yang kedua seksi 110, integritas. Seksi 120, objektivitas. Seksi 130, kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian. Seksi 140, kerahasiaan. Seksi 150, perilaku profesional. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Kita bahas satu persatu. Apa aja manfaat melakukan perencanaan audit? Ada yang tahu belum? Nah, sebenarnya manfaatnya itu ada 4 loh. Yang pertama, mencurahkan perhatian. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan. Yang keempat, memfasilitasi arah dan supervisi. Setelah membahas manfaat, kita masuk ke tahapan perencanaan audit. Jadi, ada 8 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pemahaman tentang bisnis atau bidang klien. Yang ketiga, menilai risiko. Yang keempat, melakukan pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit. Nah, yang keenam, memahami pengendalian internal. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi. Dan yang terakhir, menyusun strategi audit.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang asersi manajemen menurut standar audit 315. Kalau ini ada 3 loh. Yang pertama asersi atas golongan transaksi, yang kedua asersi atas saldo akun, dan yang terakhir asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Next, kita akan bahas tentang prosedur audit dan kendala bukti audit. Kalau yang ini agak panjang, kalian perhatikan ya. Nah, prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Prosedur audit dimulai dari tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan kendala. Bukti audit meningkat apabila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Next, kita akan membahas tentang resiko audit dan materialitas. Yuk sama-sama kita simak. Yang ini juga agak panjang, kalian harus perhatiin baik-baik ya. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari dan tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat di dalam asersi. Kalian udah paham belum? Sudah dong pastinya. Yuk kita sambung. Kemudian ada level resiko pengendalian, deteksi dan pengujian, pengendalian dan pengujian substansif. Teman-teman bisa lihat, abisnya aku kasih bagan nih. Oke, kita bisa lihat ya prosesnya. Oke, yuk kita langsung ke poin terakhir, prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Kalau ini ada 3 poin, teman-teman harus ingat ya. Yang pertama, pengujian pengendalian. Yang kedua, bukti tentang efektivitas dan kebijakan SPI. Dan yang ketiga, keterangan dan pelaksanaan ulang reperforming. Oke, thank you teman-teman.